Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinda Fianci Septiandari dengan NIM 2103403 dari Prodi Kewirausahaan. Di sini saya diberi amanah oleh Bapak Heri Cahyo Bagus Setiawan selaku Bapak dosen dari mata kuliah Filsafat Bisnis untuk merangkum sebuah artikel yang berjudul Bagaimana Strategi Perusahaan Industri Kopi Santri dalam Menghadapi Persaingan Bisnis. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan yang lebih dalam, bagaimana kalau kita membahas sejarah perusahaan kopi santri? Ini menarik banget sih, apalagi kopi santri ini masih skala UMKM, tapi sudah mempunyai produk. Nah, produknya ini namanya apa sih? Nah, oke, kenalin. Ini adalah kopi mahkota raja. Produk ini diproduksi sejak tahun 2006 dan baru disebarluaskan pada tahun 2008. Kopi ini itu diekspor hingga ke negara Australia pada tahun 2015. Keren banget kan ya? Kopinya sudah sampai di Australia. Tidak hanya dijual di negara kita saja. Nah, perusahaan ini dibilang mampu dalam melakukan persaingan di tengah perusahaan raksasa. Keren ya kan? Karena meskipun UMKM, skalanya UMKM, tapi perusahaan kopi santri ini mampu melakukan persaingan di tengah perusahaan raksasa. Industri kopi santri merupakan sebuah perusahaan industri kopi berskala kecil atau yang bisa disebut sih UMKM ya. Ya, yang diproduksi oleh santri PP Mukmin Mandiri Sidoarjo. Keren banget ini ya guys ya. Nah, perusahaan ini menciptakan keunikan tersendiri. Nah, contohnya saja dari labelnya yang bertuliskan Cafe Santri Blend Doa tuh. Kalau kopi lain gak ada ya. Kalau ini mah keren sih ya. Bisa menciptakan sebuah inovasi lain, ya kan ya. Apalagi nih dari sisi packaging yang didesain unik bernuansa religi khas santri. Itu keren banget sih asli. Karena perusahaan ini itu mempunyai inovasi yang unik yang belum pernah dipakai. Tuh keren kan? Ini tuh wajib dicontoh. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu yaitu pembahasan. Nah, perusahaan kopi santri ini menggunakan strategi apa sih? Oke, aku jelasin lagi. Nah, jadi perusahaan kopi santri ini menggunakan strategi Blue Ocean. Nah, ada nggak sih Red Ocean? Ada dong guys. Nah, jadi Blue Ocean strategi ini merupakan strategi melepaskan dari kondisi Red Ocean. Kondisi Red Ocean ini sendiri merupakan kondisi di mana adanya persaingan sangat ketat untuk mendapatkan pasar yang sama dengan kompetitor. Adanya Red Ocean ini akan memungkinkan adanya persaingan dengan kompetitor menjadi sangat ketat dan saling menjatuhkan. Maka dari itu, perusahaan kopi santri lebih memilih Blue Ocean strategi. Sedangkan pada strategi Blue Ocean nyaris tidak ada persaingan. Maka dari itu perusahaan kopi santri lebih memilih strategi Blue Ocean. Perusahaan yang dapat bertahan dalam persaingan bisnis harus menggunakan strategi yang berorientasi inovatif dan nilai efisien dengan melihat sumber daya dan kemampuan perusahaan secara holistik atau bisa dikatakan keseluruhannya. Dari kebanyakan perusahaan yang besar ya, termasuk industri kopi, ini masih menggunakan strategi Samudra Merah atau yang bisa disebut Red Ocean.
Nah, sedangkan perusahaan industri UMKM seperti industri Santri Kopi dalam penelitian mengambil alternatif strategi Samudra Biru. Nah, Samudra Biru itu adalah Blue Ocean yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini tuh menjadi pilihan strategis buat perusahaan kopi Santri. Kalian tahu nggak sih, perusahaan industri kopi setiap tahunnya itu mengalami peningkatan, apalagi di komoditas kopi domestik maupun internasional. Permintaannya sangat tinggi, apalagi zaman sekarang ya. Para remaja itu lebih suka mengkonsumsi kopi. Nah, sekarang banyak tuh ya kedai-kedai kayak gitu kan. Nah, itu juga menjual kopi. Karena apa? Para pemuda itu sangat mencintai aroma kopi, menikmati kopi kayak gitu. Nah, maka dari itu permintaannya itu sangat tinggi. Tingkat konsumsi kopi di tingkat domestik mencapai 3,5 juta hingga 4 juta karung atau setara 240.000 ton hingga 270 ton. Wah, banyak banget. Maka dari itu permintaannya itu sangat-sangat banyak. Perusahaan akan dikategorikan bertahan dan dapat melakukan pembaharuan apabila menerapkan strategi bersaing. Nah, riset ini mencoba untuk merumuskan sebuah strategi bersaing yang dimana telah ditetapkan oleh perusahaan kopi Santri. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan kopi Santri ini masih di skala UMKM ya, yang di tengah kerasnya dunia persaingan industri kopi nasional. Apa aja sih tipe strategi yang muncul untuk melindungi tekanan persaingan? Nah, yang pertama, strategi generik. Nah, strategi ini merangkum tentang domain cost leadership. Nah, maksudnya apa ya? Nah, ini memutuskan diri yang berimbas pada pengurangan biaya. Selain itu juga ada differentiation, maksudnya berusaha untuk menciptakan citra perusahaan yang baik dengan menawarkan produk yang unik. Sangat terlihat jelas bukan? Persaingan industri kopi ini sangat-sangat membawa dampak bagi kelangsungan industri kopi berskala menengah atau UMKM seperti perusahaan kopi Santri. Ada contoh nih dari perusahaan Wings Group memperkuat iklannya dengan memberikan harga murah di pasar domestik. Contohnya, tahu nggak? Beli 2 gratis 1. Nah, ini tidak umum kan dalam hal persaingan pasar, atau kompetitor lainnya juga menerapkan hal yang sama. Nah, hal ini tentu berdampak pada perusahaan kopi menengah atau UMKM seperti perusahaan kopi Santri. Bagaimana ya cara menghadapi situasi yang rumit seperti itu? Nah, caranya itu mengubah strategi. Ini merupakan cara yang penting untuk bertahan atau keluar dari penetrasi perusahaan raksasa. Nah, perusahaan ini mengedepankan strategi analisis dan prospektor. Perusahaan industri kopi Santri ini mencoba meminimalisir risiko dan memaksimalkan peluang pasar baru yang menguntungkan. Mengambil alih ide-ide sukses dari prospektor kemudian menirunya. Perusahaan ini beroperasi paling sedikit 2 wilayah pasar untuk produksi yang berbeda, yaitu stabilitas pasar yang menekankan efisiensi dan inovatif yang menekankan pada inovasi. Selain itu, pendekatan perusahaan kopi Santri ini mencoba melakukan eksplorasi sehingga mampu menghasilkan sebuah keunggulan kompetitif.
yang mengejutkan dan tidak menggunakan kompetisi sebagai patokan, melainkan mengikuti logika strategi bisnis, yaitu inovasi nilai. Inovasi nilai yang dilakukan oleh perusahaan Kopi Santri ini mencoba memadukan sebuah inovasi dengan utilitas atau manfaat, harga, dan posisi biaya, menciptakan blue ocean atau samudra biru dengan mengejar diferensiasi dan biaya rendah secara bersamaan. Strategi Blue Ocean ini dipilih oleh perusahaan Kopi Santri sehingga menjadi pilihan strategi yang aman dan strategik. Dalam mengembangkan Blue Ocean strategi ini, perusahaan Kopi Santri juga mengalami banyak tantangan dan hambatan. Di antaranya rintangan kognitif, rintangan sumber daya, rintangan motivasional, dan rintangan politik. Persaingan industri kopi makin menggeliat. Banyak industri kopi yang sedang gulung tikar dan banyak yang mengubah strategi bisnisnya. Tetapi di satu sisi perusahaan dapat bertahan, tapi di sisi lain dituntut lebih bisa kompetitif dan melakukan ekspansi yang lebih menghasilkan keuntungan. Setidaknya perusahaan Kopi Santri ini memahami dan mengembangkan strategi Blue Ocean dengan menganalisis konsep. Yang pertama, konsep Logic of Industry. Nah, dukungan sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten dalam bidang pemasaran telah menentukan dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Yang kedua, konsep driving forces. Nah, dorongan yang paling dominan disebut driving forces. Dorongan ini mempunyai pengaruh besar terhadap segala macam perubahan yang akan mempengaruhi struktur maupun lingkungan industri. Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dalam driving forces ini. Nah, apa aja sih? Ada aplikasi internet, globalisasi, pertumbuhan industri jangka panjang, pembeli, inovasi produk, perubahan teknologi, inovasi pasar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konsep prime movers. Nah, pengertian dari prime movers adalah individu yang dianggap mampu untuk berfokus serta memecahkan masalah seperti mengubah cara seseorang dalam berpikir, berperilaku, serta bertindak dengan cara menciptakan berbagai nilai-nilai. Yang keempat, key success factor. Sesuai pembicaraan di awal bahwa perusahaan Kopi Santri lebih mengedepankan strategi Blue Ocean. Maka dari itu, perusahaan Kopi Santri ini fokus dengan konsep yang berbeda dalam strategi pemasaran agar dapat bersaing. Nah, jangan terjebak dengan pemasaran yang biasa-biasa saja. Pengambilan strategi yang dilakukan oleh perusahaan Kopi Santri ini sangat berbeda untuk menghindari persaingan yang ketat. Kunci kesuksesan dapat memperhatikan semua anggota agar dapat berkompeten dalam menyelesaikan pekerjaan dan berkonsentrasi dalam langkah penerimaan agar dapat bersaing dan sukses secara finansial. Perusahaan perlu memahami situasi industri dengan cukup baik untuk mengetahui apa yang penting untuk dapat bersaing secara sukses dan apa yang dirasa kurang baik. Selanjutnya ada servo analisis. Dalam penerapan servo analisis ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, mengevaluasi kinerja perusahaan. Mengevaluasi apakah kinerja perusahaan telah memenuhi tujuan internal dan eksternal.
termasuk mengenai apakah harapan pengambilan keputusan untuk memenuhi keinginan stakeholders, pemasok, pelanggan, dan karyawan. Yang kedua, menilai strategi saat ini dan melihat apakah diperlukan perubahan atau tidak. Analisis harus sadar bahwa hubungan antara tindakan dan keputusan strategis sangat penting karena harus saling melengkapi. Untuk masuk ke dalam Blue Ocean Strategy, maka perusahaan industri kopi Santri harus mampu menciptakan sebuah inovasi baru yang dapat dilakukan. Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan kopi Santri. Yang pertama, perusahaan kopi Santri harus menciptakan outlet treatment and coffee shop. Saat ini, jarang sekali manfaat yang ditawarkan pada konsumen adalah kemudahan dalam memperoleh barang dan jasa. Selain dapat meningkatkan penjualan perusahaan, outlet treatment and coffee shop akan memperpendek alur perpindahan kepemilikan produk langsung kepada konsumen dan menjadi sarana promosi perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, perusahaan kopi Santri harus menciptakan produk baru berupa lulur, aromaterapi, dan kopi doa. Apalagi saat ini sedikit sekali bahkan sulit dijumpai produk-produk lulur dari bahan baku kopi, aromaterapi berbahan dasar kopi, serta kopi doa yang mempunyai khasiat khusus. Padahal kalau kalian tahu, manfaat kopi itu sangat banyak, terutama untuk menghilangkan stres, kesehatan, serta menjaga ketenangan diri. Adapun 4 macam rintangan dalam mengeksekusi strategi Samudra Biru atau Blue Ocean Strategy. Yang pertama, rintangan kognitif adalah rintangan organisasi yang sudah melekat dengan status quo. Nah, perusahaan harus mampu menanamkan pemikiran kepada setiap stakeholder, baik pemegang saham, customer, karyawan, dan lain sebagainya. Apalagi diperlukan perubahan dan perbaikan dalam bisnis. Dengan diadakannya pertemuan akan mempermudah penyampaian perubahan strategi kepada setiap stakeholder. Yang kedua, sumber daya manusia. Ketika konsep outlet treatment and coffee shop serta pembuatan produk lulur, aromaterapi, dan kopi doa diimplementasikan, perusahaan akan kesulitan untuk mengawasi kinerja sumber daya manusia secara langsung karena berada dalam lokasi yang terpisah dalam perusahaan dan tersebar pada beberapa tempat di dalam dan di luar kota. Selain rintangan sumber daya manusia, perusahaan juga mengalami tantangan sumber daya finansial, yang dimana perusahaan harus mengelola dengan baik perputaran cash flow. Selain rintangan sumber daya manusia, sumber daya finansial, perusahaan juga mengalami rintangan motivasional. Nah, ini juga perlu diperhitungkan oleh perusahaan. Ketika konsep outlet treatment, coffee shop, dan kopi doa diimplementasikan, perusahaan akan memiliki karyawan tambahan dalam mengurusnya. Karyawan baru ini tentu perlu diberikan yang namanya motivasi, seperti contoh pemberian reward maupun dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dan rintangan yang terakhir adalah rintangan politik. Rintangan politik tentu ada dalam perusahaan manapun, terutama dalam pengambilan keputusan strategis baru. Tetapi hal ini itu tidak menjadi rintangan yang sangat berpengaruh pada perusahaan. Segala sesuatu tetap diinformasikan, hingga tingkat paling bawah sekalipun itu harus tetap diinformasikan.
Itulah strategi yang dilakukan oleh perusahaan Kopi Santri di tengah kerasnya persaingan bisnis perkopian di Indonesia, menghasilkan suatu yang bernilai inovatif, efisien, dan tidak melakukan pertarungan di kancah red ocean. Ya kan? Jadi pada intinya perusahaan Kopi Santri ini mengambil jalan tengah dan mengambil strategi yang berbeda, sehingga perusahaan Kopi Santri ini tidak mendapatkan banyak persaingan seperti red ocean. Nah, kesimpulan dari artikel ini bahwa perusahaan yang dapat bertahan dalam persaingan bisnis harus menggunakan strategi yang berorientasi pada value inovatif dan efisien dengan melihat resources dan capability perusahaan secara holistik atau keseluruhan. Lalu ketika perusahaan industri kopi raksasa, industri kopi yang besar, perusahaan kopi yang besar menggunakan strategi red ocean, maka kita mengambil jalan tengah seperti yang dilakukan oleh perusahaan Kopi Santri menggunakan strategi blue ocean. Nah, ketika perusahaan industri kopi raksasa menggunakan strategi red ocean, maka perusahaan kecil seperti UMKM mengambil alternatif strategi blue ocean seperti yang telah dicontohkan oleh perusahaan Kopi Santri. Secara teoretik dan praktik, blue ocean strategi menjadi pilihan strategi dalam strategi persaingan bisnis, menawarkan konsep yang strategik di perusahaan industri kopi kecil dan menengah atau UMKM dengan menampilkan produk yang berorientasi nilai inovatif, efisien, dan praktis. Sekian rangkuman artikel dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.